Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa mawalah, amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina sayyidul awwalin wal akhirin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa taba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Walaqad qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah azza wa jalla haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kita mati kecuali dengan membawa iman Islam, bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan teruslah mencari perbekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya bekal terbaik yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah. Imtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya. Wajtinabi nawahi, dan menjauhi larang-larang Allah subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, ampunan dari Allah azza wa jalla, dan semoga kita semuanya dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa kita ini sudah tanggal 18 atau 19 Jumadil Akhir ya. Maka jemaah, kurang lebih 74 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Perbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, sampaikan umur kami, usia kami sampai bulan Ramadan bisalamati, dalam keadaan selamat, wasihati, dalam keadaan sehat, wal afiyati, dalam keadaan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bil yumni wal iman, dan Allah memberikan kepada kita semuanya yaitu kedamaian dan rasa aman. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para tabi'in berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan umur kami semuanya sampai bulan Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepada kami, dan terimalah amal ibadah kami, dan ijabahlah doa-doa kami. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita berada di penghujung tahun ya. Maka di sini ada fenomena yang selalu dan terulang kembali jemaah, yaitu tentang apa jemaah? Nabi alaihi salatu wassalam jauh-jauh hari mengingatkan kita semuanya, la tatabi'unna sunana man qablakum, sesungguhnya kalian itu akan mengikuti perbuatan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta, hatta walau dakhalu ala juhri dobbi la dakhaltumuhu,
seandainya salah satu kalian memasuki lubang biawak, memasuki lubang yang begitu pengap, la dakhaltumuh, niscaya orang-orang Islam pun akan memasukinya. Maka para sahabat bertanya, faman ya Rasulullah, siapa mereka itu wahai Rasulullah yang akan kita ikuti? Maka Rasul menjawab, faman al-yahud wan nasara, siapa lagi yang akan kita ikuti kalau tidak lain adalah al-yahud, yaitu orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Padahal kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita membaca surah Al-Fatihah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan jalan yang lurus. Ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang engkau murka, yaitu orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan juga orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani, karena mereka beramal tanpa ilmu. Namun Rasulullah mengingatkan kita jauh-jauh hari, sesungguhnya kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, dzira'an bi dzira'in, sahasta demi sahasta, khutwatan bi khutwatin, selangkah demi selangkah. Maka di akhir tahun itu ada dua momen yang selalu terulang dan terulang, yaitu tanggal 25 dan pergantian tahun jemaah. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, jauh-jauh Allah Ta'ala mengingatkan kita. Silahkan kita buka bareng-bareng jemaah surat Maryam, monggo silahkan dibuka. Surat Maryam, surat ke-19 ayat 88. Silahkan, surat 19 ayat 88. Sudah ada yang ketemu? Ada yang bisa baca? Mas, ambilin mic mas. Baik. Jadi ini ayat dari Allah langsung jemaah. Ketegasan Allah Subhanahu wa taala. Yang baca sampean? Bisa betul? Indonesianya saja? Bisa? Indonesianya bisa? Atau Arabnya lah, antum ikut tahsin kok. Ya mas, monggo. Surat ke-19 ayat 88, surat Maryam. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Coba dibaca sampai siapa namanya lupa. Mas Haryo, silakan Mas Haryo. Ya, 88. Ini belum ini. Sudah. Monggo. Iya, artinya wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Naam. Berarti siapa yang mengatakan Allah yang Maha Pengasih itu punya anak? An-Nasara. Orang-orang Nasrani berakidah, berkeyakinan wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Sesungguhnya Allah zat yang Maha Pengasih mempunyai anak. Terus ya, laqad ji'tum syai'an idda. Artinya, sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Laqad ji'tum, sesungguhnya kalian wahai orang-orang Nasrani, ji'tum telah datang, syai'an dengan sesuatu idda. Idda itu anid, sesuatu yang sangat mungkar, sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking murkanya Allah, lanjutnya watang syakku,
wa takhirrul. Ya, artinya hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Naam, coba bayangkan jemaah. Bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Takadus samawat, masih di sini. Hampir-hampir saja langit terbelah. Hampir-hampir saja apa langit terbelah. Watang syakul arbu, dan hampir-hampir saja bumi pun ikut terbelah. Watakhirul jibal, dan hampir-hampir gunung-gunung itu diluluh lantakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta, dengan seluruh lantaknya. Ini bagaimana jemaah? Berarti apa jemaah? Allah murka tidak? Allah marah tidak? Sangat marah. Istilahnya ini hampir-hampir Allah itu mendatangkan hari kiamat sebelum waktunya. Saking murkanya Allah dengan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Hampir saja langit dibelah oleh Allah, bumi dibelah oleh Allah Azza wa Jalla, gunung-gunung diluluhlantakkan oleh Allah karena ucapan itu. Ucapan apa? Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Ucapan seseorang yang mengatakan Allah Ar-Rahman punya anak. Ada orang mungkin berzina, Allah nggak pernah semarah ini. Ada suatu kaum Sodom misalnya, Allah tidak semarah ini cuma. Namun kadang karena toleransi yang kebablasan, ya, kita tidak faham murkanya Allah Azza wa Jalla. Lanjut, Mas. Artinya karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Karena mereka menganggap Allah Zat yang Maha Pengasih apa? Mempunyai anak. Ini kemurkaan diulangi lagi oleh Allah. Jadi karena mereka menganggap bahwasanya Allah itu mempunyai anak. Terus sekali lagi ayat selanjutnya. Wa ma yanbaghi, dan tidak mungkin bagi Allah, lirrahman, bagi Allah yang Maha Pengasih, ayattakhidha walada, untuk mengangkat anak ataupun punya anak. Itu Allah sudah menegaskan mustahil, tidak akan, tidak pantas. Padahal kita setiap hari membaca surah lam yalid wa lam yulad. Kenapa lam yalid wa lam yulad? Rasul bersabda, fa innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya bapak-bapak baca qul huwallahu ahad itu pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Karena apa? Pentingnya tauhid. Lam yalid, Allah tidak diperanakan, wa lam yulad, dan Allah tidak beranak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun sekutu yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah. Terus monggo Mas Haryo. Hanya di ayun illa atir. Bagus, artinya tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Na'am. In kullu man, tidaklah setiap makhluk, fis samawat, baik yang ada di langit, wal ard, ataupun makhluk yang ada di bumi, illa atir rahman, kecuali semuanya datang di hadapan Allah Zat yang Maha Pengasih, abdan, mereka semua menjadi apa? Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah. Jadi matur nuwun Mas, barakallahu fiik. Boleh duduk, bawa mic-nya. Siapa tahu suruh baca lagi. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf, kalau ada orang berzina dosa besar tidak jemaah? Dosa besar. Anda mengucapkan selamat berzina, dosa enggak kita jemaah? Dosa.
Ada orang membunuh misalnya tanpa hak, terus kita mengucapkan selamat ya, Anda telah membunuh. Dosa tidak kita? Dosa. Ada orang minum khamar, kita mengucapkan lanjutkan minum khamarnya, selamat minum khamar. Dosa tidak kita? Dosa tidak? Dosa. Ada orang merayakan Allah punya anak, kita mengucapkan selamat ya, dosa nggak kira-kira? Wallahi hadza a'zam. Wallahi dosanya lebih besar. Jangan lebih besar. Tapi kebanyakan kita gimana jemaah? Ada tidak orang muslim yang mengatakan selamat Anda telah berzina? Ada tidak? Tidak ada. Selamat Anda telah membunuh orang lain? Ada tidak? Tidak ada. Selamat Anda telah minum khamar? Ada tidak? Pertanyaannya, ada tidak muslim yang mengatakan selamat Natal? Ada tidak? Ada tidak jemaah? Merry Christmas ada tidak jemaah? Wallahi, ucapan ini yang menurut kebanyakan kaum muslimin itu ringan, tapi di hadapan Allah Azza wa Jalla takadus samawat, hampir Allah membelah langit jemaah. Wa tanshaqqul ard, dan hampir saja bumi terbelah jemaah. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir saja gunung-gunung yang ada di muka bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, an da'u lirrahmani walada, karena ada orang yang mengatakan Allah punya anak, telah lahir anak Allah Azza wa Jalla. Ini jemaah, ini akidah, bukan sembarangan toleransi jemaah. Toleransi, ada yang mengatakan Ustadz, ucapan itu hanya ucapan Ustadz, hati kita tetap beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Coba non muslim katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hanya ucapan. Berani enggak? Karena orang yang mengucapkan itu masuk agama Islam. Ini jemaah. Ada seseorang dalam perang Uhud, dia orang kafir, ditangkap oleh sahabat karena perang kalah. Kemudian orang ingin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Orang ini ke dalam kondisi apa? Terdesak. Kemudian sahabat tersebut mengatakan kadzabtah, kamu bohong. Dibunuh orang tersebut. Dibunuh. Kemudian khabar ini datang kepada Rasul. Kabar ini datang kepada Rasulullah SAW. Antaqtulu man qala la ilaha illallah. Bagaimana engkau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, orang ini tadi mau membunuh saya, tapi dia yang kalah, maka dia mengucapkan la ilaha illallah agar tidak saya bunuh. Dia itu bohong ya Rasulullah. Maka Rasul marah, qatalakallah, semoga Allah membunuhmu sebagaimana engkau membunuhnya. Ucapan jemaah. La ilaha illallah ucapan. Selamat Natal ucapan. Sama jemaah. Hati-hati jemaah. Anda'u lirrahmani wa qalu takhadar rahmanu walada. Di ayat 88 itu kan disebutkan mereka pun mengatakan. Jadi ucapan. Telah lahir anak Allah, telah lahir putra Allah. Allah punya anak, itu ucapan jemaah. Tapi khawatir jemaah, ini bisa merusak akidah kaum muslimin. Kita sebagai warga Indonesia, ya, berdasarkan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kita harus menghormati 5 agama atau 6 agama yang lain, baik Kristen, Protestan, Yahudi, Nasrani. Yahudi tidak ada ya, Nasrani, Konghucu misalnya. 6 agama plus Islam kita hormati. Lakum dinukum waliyadin. Silahkan Anda beragama sesuai dengan agama Anda. Waliyadin, tapi kita juga punya agama yang membatasi hal tersebut. Suatu hari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, Adi ini baru masuk Islam. Sebelumnya dia Nasrani. Sebelumnya apa? Dia Nasrani. Setelah masuk Islam,
dia telah bersyahadat, kemudian dia ada kalung, karena kalung itu hadiah dari ibunya sudah tiada, maka kalung salibnya tetap dipakai. Kemudian dilihat oleh Rasulullah SAW, "Ma'ala, apa yang kau pakai wahai Adi bin Hatim?" "Ya Rasulullah, ini hadiah dari ibuku ya Rasulullah, gak berani saya lepas ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Innaha wathanun," lepaskanlah, sesungguhnya yang kau pakai itu adalah apa? Berhala dari berhala-berhala orang-orang kafir. Ini cuma. Jadi hati-hati, di akhir tahun itu momen yang pertama adalah apa jemaah? 25 Desember. Dan Allah, Rasul dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan sendiri di surat Maryam, di surat yang sama, di ayat 30. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau berkata, apa ayatnya? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Qala ini Abdullah. Nabi Isa pun berkata, katakanlah inni Abdullah. Di ayat 30 ya. Katakanlah sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Hamba Allah. Ataniyal kitab. Allah memberikanku Alkitab. Wa ja'alani nabiyya. Dan Allah menjadikanku salah satu daripada nabi-nabi Allah Azza wa Jalla. Wa ja'alani mubarakan. Allah yang memberikanku keberkahan. Nabi Isa ini keberkahannya sangat luar biasa, mukjizatnya sangat banyak. Contohnya apa jemaah? Yuhyil mauta. Diberikan kekuasaan oleh Allah bisa menghidupkan orang yang mati. Ini atas izin Allah. Yang kedua, wa yaj'alut tayra fayunfakhu fih. Dia bisa membuat burung yang terbuat dari tanah ditiup menjadi bisa terbang dan hidup. Ini contohnya. Apa? Dan berbagai, dan salah satu mukjizatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dia dilahirkan tanpa ayah. Ini jemaah. Maka ini ujian yang Allah berikan kepada Bani Israil, kepada apa? Kaumnya. Ya. Apakah mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jemaah, kita sebagai orang-orang beriman, ya, hati-hati dengan ucapan yang kita anggap hal itu lumrah, biasa, mengucapkannya kepada saudara-saudara kita Nasrani. Kita hormati saudara-saudara kita Nasrani menjalankan apa yang menjadi kewajiban agama mereka tanpa mengganggu, tanpa menyakiti. Namun lakum dinukum waliyadin, ada batasan-batasannya. Kita tidak boleh mengucapkan hari raya mereka, apalagi kita menikahkan anak perempuan kita dengan lelaki mereka. Ini haram jemaah. Ini haram. Momen yang kedua, karena kemungkinan ini kajian terakhir ya. Momen yang kedua apa jemaah? Yang ada di penghujung tahun yaitu apa? Pergantian tahun. Pergantian apa? Tahun. Pertanyaannya, pergantian tahun ini pergantian tahun Masehi atau Hijriyah? Masehi atau Hijriyah jemaah? Masehi. Pertanyaannya, ketika kita pergantian tahun Hijriyah, orang-orang Nasrani merayakan atau tidak? Ada yang merayakan tidak? Satu Muharram, orang-orang Nasrani merayakan, ini satu Muharram, tahun baru Islam. Ada yang merayakan? Tapi kenapa? Kalau tahun baru Masehi, ada yang merayakan? Ada yang merayakan tidak jemaah? Loh, kok nggak pada jawab ini? Kalau tahun baru Masehi, ada yang merayakan tidak? Banyak. Pertanyaannya, yang banyak itu Muslim atau mereka Nasrani? Yang banyak merayakan itu Nasraninya atau Muslimnya? Muslimnya jemaah. La haula wala quwata illa billah. Jauh-jauh hari Rasul mengingatkan, kalian akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira'in, sahasta demi
sahasta. Khutwatan bi khutwatin, selangkah demi selangkah. Sampailah kalau mereka melakukan sesuatu yang kalian gak ngerti, la tatabi'uh, kalian pun ikutin walaupun kita gak ngerti, ngeramein. Ini jemaah, mohon maaf, bahkan banyak di antara kaum muslimin sampai gak tidur jam 12, betul tidak? Habis itu berdoa lagi habis tahun baru. Doanya apa nih tahun baru jam 12? La haula wala quwwata illa billah. Ini jemaah, bukan hanya itu jemaah, niup trompet. Ini mohon maaf, Yahudi itu kalau memanggil untuk ibadah bilbuk, mereka manggilnya pakai trompet jemaah. Iya jemaah. Ada yang hidupin kembang api, mercon, yusyabbihul majus, sebagaimana orang Majusi di pertengahan malam hidupin apa? Kembang api, dan lain sebagainya. Jadi di malam terakhir Masehi itu 3 agama dilaksanakan oleh Muslim. Yahudi niup trompet kita ngelaksanain, pergantian tahun berdoa Nasrani kita ngelaksanain, orang-orang Majusi ngidupin api kita ngelaksanain. 3 agama dilaksanakan oleh kaum muslimin. Ini kadang kita tidak paham, gak tidur itu jamaah, nunggu jam 12. Bahkan ada jam beker dibunyikan jam 11.55. Nah setelah itu apa jemaah? 5 menit dia berdoa, la ilaha illallah. Ini pergantian agama siapa jemaah? Bahkan banyak itu yang gak sholat jemaah, banyak itu. Di malam itu kayak mau kiamat, wallahi kayak mau kiamat jemaah. Dari semua penjuru dunia itu, betul tidak? Dari Papua, WIT, WITA, WIB, nyambung terus. Kembang api non-stop itu dunia. Allahu Akbar. Bagaimana kalau Allah murka jemaah? Bagaimana kalau Allah marah jemaah? Setelah perayaan itu wallahi semua orang ketiduran, gak ada yang sholat subuh berjamaah. Ada yang bangun jam 12 malam terus dia subuhnya jadi imam, jarang jemaah. Jangankan imam ya, berjamaah subuhnya aja wallah. Ini jemaah, ikhtilaf bainar rijali wan nisa. Kemudian ada acara di 12 malam itu berjoget, campur laki dan perempuan, isinya maksiat jemaah. Ini harus disampaikan karena memang apa jemaah, ini sudah dikabarkan oleh Nabi SAW 1500 tahun yang lalu. Kita akan mengikuti mereka sadar ataupun tidak sadar. Ada orang mengatakan, Ustadz, Saudi saja di Riyadh ngadain, UEA di Abu Dhabi ngadain, kemudian di mana lagi? Di Qatar ngadain. Masa di Indonesia enggak Ustadz? Wallahi jemaah, Islam itu tidak dilihat dari Arabnya jemaah ya, tapi Mekah Madinahnya. Ini jemaah, mereka merayakan, iya. Di Dubai ada, iya. Di Burj Khalifah, iya. Di Riyadh, iya. Memang di Mesir apalagi, di negara-negara Islam yang lainnya apalagi, jam 12 nggak ada yang tidur. Tapi di Mekah Madinah insya Allah akan dijaga sampai yaumul qiyamah, nggak ada yang merayakan jemaah. Ini jemaah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita akidah yang kuat jemaah. Dan Rasulullah SAW menggambarkan dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu bahwasannya innal ummata la tada'al ummatu, sesungguhnya umat itu akan berebutan terhadap kaum muslimin ilal qas'atiha, sebagaimana orang-orang berebut makanan di nampan. Jadi orang Islam itu akan diperebutkan sebagaimana orang memperebutkan makanan di nampan. Jadi kalau orang Arab kan makannya apa? Di nampan, rebutan. Maka para sahabat bertanya, anahnu hina idzin qalil ya Rasulullah, apakah kita di akhir zaman itu kok jadi rebutan? Apakah kita itu sedikit wahai Rasulullah? Maka Rasul bersabda, la bal antumul katsir. Tidak,
Bahkan kalian itu nanti mayoritas sangat banyak. Walakinnakum kahutha, namun kalian itu yang sangat banyak di akhir zaman, kahutha, hanya seperti buih di lautan. Banyak tapi tidak bermutu. Banyak tapi akidahnya lemah. Banyak tapi tidak berilmu. Itu umat di akhir zaman. Wallahi yang meremehkan tahun baru di Monas itu 80% muslim. Yang meramaikan di Ancol itu 90% mungkin ya. Muslim semua. Yang di HI, yang di Taman Mini mungkin. Atau pas kita mau ngadain juga, ini kurang tahu ini. Tahun baru ada ini enggak? Allah a'lam. Apakah kita sedikit, wahai Rasulullah, kok kita hina sekali di akhir zaman jadi rebutan umat? Jawaban Rasul tidak. Bal antumul katsir, bahkan kalian itu sangat banyak. Kaum muslimin 2,5 miliar cuma. Walakinnakum kahutha, namun kalian itu banyak namun tidak bermutu. Sebagaimana buih di lautan. Wa asabakumul wahnu, dan kalian itu ditimpakan oleh Allah penyakit wahan. Maka sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud wahan wahai Rasulullah? Kok kita banyak tapi lemah? Hubbud dunya. Kalian itu terlalu mengejar dunia, meninggalkan akhirat. Kalian itu semangat nyari dunia tapi nggak pernah ngaji. Kalian semangat belajar IT dan lain sebagainya tapi nggak kenal tauhid. Jumlahnya banyak miliaran tapi sangat lemah. Wa karahiyatul maut, dan kalian saking cintanya dunia itu takut dengan kematian. Takut dengan kematian. Itulah jemaah gambaran ya di akhir tahun ada dua fenomena yang selalu terulang dan terulang setiap tahun. Maka mari kita sadarkan saudara kita seiman, terutama keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, keluargamu dari api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Kita bukan nakut-nakutin jemaah. Daripada panjenengan beli mercon 100.000, 200.000, sedekahkan saja ke anak yatim jemaah. Bangun masjid. Masih banyak janda-janda, masih banyak orang-orang lemah yang mereka membutuhkan bantuan. Apalagi beli kembang api itu sampai 300.000, 400.000 udah pada siap-siap. Terus bagaimana rezekinya orang-orang yang tukang kembang api? Wahai Ustaz, antum kasih modal. Ya sudah 200.000-nya antum kasih ke dia. Yang sebelumnya itu beli kembang api, ya, sedekahkan, berikan ke dia, tidak apa-apa cuma. Allah Ta'ala berfirman, wala tubadir tabdhir, jangan kau pergunakan harta itu untuk hal yang tidak bermanfaat. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta tidak ada manfaatnya, kanu ikhwana syayatin, mereka adalah teman-teman syaitan. Bahkan ada keluarga yang mohon maaf hidupnya sederhana, tapi di malam tahun dia sengaja beli mercon kembang api yang harganya ratusan ribu, 50.000, 100.000. Ringan untuk beli itu, ringan cuma. Tapi untuk bangun masjid, wakaf, sedekah, sekolahin anaknya, ya, untuk beramal baik, ini sangat berat. Karena syaitan selalu berbisik, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Pergunakan harta untuk selain kepada Allah. Wa ya'murukum bil fahsya. Pergunakan harta Anda untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan fahsya, bernilai buruk. Ini jemaah ya. Semoga kita bisa menjaga akidah anak istri kita. Ya, kita sampaikan kepada anak istri kita di malam tahun baru kita stay home, di rumah saja. Di rumah saja. Jangan ke pantai jemaah. Karena pusat maksiat di sana, musik dan lain sebagainya. Ini jemaah dihindari. Ya. Semoga peringatan yang ada di Aceh 2004 ya, adanya tsunami karena Aceh itu adalah seram di Mekah. Sehari sebelumnya mereka mulai toleransi kebablasan. Ya, orang-orang itu masuk ke gereja merayakan dan lain sebagainya.
di tanggal 26-nya Allah murka. Mungkin itu salah satu peringatan untuk Serambi Aceh yang semoga menjadi peringatan juga untuk kaum muslimin di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita cintai saudara-saudara kita Nasrani dengan membiarkan mereka untuk beribadah sesuai agama masing-masing tanpa kita mengganggu mereka. Namun lakum dinukum waliyatin, ada batasan tersendiri dalam agama Islam yang membatasi hal-hal tertentu yang jangan sampai toleransi itu apa? Kebablasan. Allahu a'lam bishawab. Sekali lagi, orang berzina kita mengucapkan selamat berzina dosa. Ada orang minum khamr, kita nggak berani mengucapkan selamat minum khamr. Tapi ucapan yang paling dimurkai Allah malah kita berani mengucapkannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya sedikit ya. Mungkin agak-agak kajiannya agak ini, tapi memang itu adalah yang harus kita sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Tapi ada pertanyaan dari bapak-bapak mungkin yang baru dengar hal ini atau sudah paham sebelumnya. Monggo, siap. Ya Mas, monggo Mas. Ya, coba silakan baca. Wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Baik, jemaah. Baik, bagaimana menyanggahnya? Jadi nanti di surat Maryam ayat ke-33 itu ada ayat berbunyi wassalamu alayya, keselamatan atasku, yauma wulidtu, di mana hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan di mana di hari aku dimatikan, wa yauma ub'atsu hayya, dan hari di mana aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah itu mempunyai istri namanya siapa? Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini mempunyai paman. Pamannya itu pendeta. Pamannya itu apa? Pendeta. Namanya Waraqah ibnu Naufal. Siapa namanya? Waraqah ibnu Naufal. Dia itu pendeta. Pertanyaannya jemaah, apakah pernah Rasulullah mengucapkan selamat tanggal 25 kepada paman istrinya yaitu Waraqah ibnu Naufal dalam sejarah? Gak pernah, jangan. Gak pernah. Karena Rasulullah itu orang yang paling toleran, jemaah. Ya, paling toleran. Tapi dalam hal-hal tertentu Rasulullah tidak pernah menyampaikan ucapan tersebut kepada paman istrinya sendiri yaitu Khadijah, punya paman namanya Waraqah ibnu Naufal yang dia pun menjadi pendeta Nasrani. Apakah Rasul pernah mendatangi? Gak ada dalam sejarah. Bahkan Waraqah ibnu Naufal beliau mengatakan, sesungguhnya engkau ini adalah Nabi, wahai Muhammad. Kalau engkau nanti menang, saya pasti akan mengikutimu. Ini ucapan siapa? Pamannya Khadijah binti Khuwailid. Jadi ini contoh secara konkret Rasulullah SAW dengan paman istrinya tidak pernah mengucapkan selamat sampai Rasulullah wafat. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami ya. Jadi orang-orang sekuler itu sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Kalau zaman sekarang semakin banyak gitu. Sekuler itu adalah memisahkan agama dengan negara. Memisahkan agama itu cukup di masjid, tidak boleh dibawa ke kantor, tidak boleh dibawa pemerintahan. Ini namanya sekuler. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi di surat Maryam ayat 33 itu bukan maksudnya kita mengucapkan, tapi itu adalah assalamu, keselamatan dari Allah. Jadi Allah memberikan keselamatan kepada Isa ketika dia lahir. Karena Nabi Isa ini lahir bukan di kandang domba. Kalau Bapak-bapak baca di Maryam ayat 23-24, beliau itu lahir di bawah pohon kurma. Di bawah pohon kurma. Dan kurmanya sedang matang. Dan kurma matang itu berada di antara bulan Sya'ban dan Ramadan, bukan di bulan-bulan salju. Jadi Al-Quran sudah membantah bahwasannya Isa yang pertama bukan anak Allah,
Yang kedua, Isa itu lahir di bulan-bulan yang panas, bukan bulan-bulan yang dingin atau winter atau salju. Nah, kemudian Isa itu bukan lahir di kandang domba kalau dalam persepsi Al-Quran, tapi di bawah pohon kurma. Bisa dilihat di surat Maryam dari ayat 22, 23, 24, 25. Allahu a'lam bishawab. Jadi banyak hal yang berseberangan dengan apa yang mereka sampaikan dengan akidah kaum muslimin. Itulah yang dimaksud ghairil maghdub. Kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan jalan yang lurus. Ghairil maghdub, bukan jalan yang engkau murkai, orang-orang yang murkai yaitu orang Nasrani, waladhdallin, dan juga bukan orang-orang yang sesat yaitu orang-orang Yahudi. Itu dibaca 17 hari sekali, kok kita masih mengucapkan selamat, itu berarti kita belum ngerti maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya Mas Indra ya. Oh, karena waktu juga memisahkan kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.